Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Faiza Aini. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi linear dengan menggunakan metode OLS. Pada video sebelumnya kita sudah menganalisis dua buah model regresi linear dengan metode OLS, yaitu regresi linear sederhana dan berganda. Yang akan saya gunakan sebagai contoh hasil interpretasi kali ini adalah hasil analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Langsung aja kita buka hasil analisisnya. Ya, ini. Nah, ini kemarin kita sudah menganalisis data pendapatan kopi dan sudah kita pindahkan ke Microsoft Word. Sekarang ini ada beberapa bagian yang sudah saya tandai. Ada R-square ini yang warna kuning, dan ada F, hasil analisis UJT-nya untuk variabel jumlah tenaga kerja, pendidikan, pengalaman kerja, serta luas lahan. Dan ini yang warna hijau ada konstanta. Dari hasil analisis yang banyak seperti ini, teman-teman bisa lihat ini ada dua halaman. Hasil analisis ini bisa kita persingkat atau buat lebih simpel dalam dua bentuk penyajian. Penyajian yang pertama dalam bentuk persamaan seperti yang telah kita buat sebelumnya, persamaan regresi linear berganda. Untuk analisis kali ini berbentuk seperti ini. Bawah lagi yaitu YT B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 I tambah B4X4 tambah ET. Dari model seperti ini, selanjutnya kita masukkan hasil analisisnya ke dalam persamaan. Nah, ini yang saya tanda warna hijau, kuning, pink, merah, serta hijau muda. Itu ada nilai konstanta, ada jumlah tenaga kerja, pendidikan, pengalaman kerja, dan juga yang terakhir ada luas lahan. Nah, inilah bentuk tampilan penyajian persamaan atau dalam bentuk model. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk tabel saji. Nah, tabel ini cukup simpel, hanya terdiri dari dua kolom dan beberapa baris sesuai jumlah varian yang kita analisis. Kolom pertama ada variabel name berisikan nama-nama variabel yang telah kita analisis. Kolom ini hanya berisi variabel-variabel independennya saja seperti konstanta, jumlah tenaga kerja, pendidikan, pengalaman kerja, dan luas lahan. Selanjutnya ada R-square, F hitung, F tabel, dan T tabel. Nah, yang kedua yaitu ada koefisien. Ini adalah angka-angka yang sudah kita ambil dari hasil analisis. Nah, yang pertama ini di sini kita melihat ada nilai R-square kan. Nah, di sini ada nilai R-square yang saya kasih tanda kuning. Nilai R-square kita gunakan sebagai indikator ketepatan model. Maksudnya, nilai R-square kita gunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Contohnya kita punya R-square sebesar 0,2545. Nilai ini kita pindahkan ke tabel saji. Nah, nilai ini artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 2545. Sisanya, model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi, ini 25
45%. Sisanya model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka dari itu, setiap persamaan atau model analisis selalu diakhiri dengan huruf atau kode edge error. Nah, di sini gunanya ET adalah sebagai simbol, dan di sini tadi sudah saya masukkan ini yang terakhir ada ET, itu sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat itu memiliki potensi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, variabel yang kita masukkan ke dalam model antara lain X1, X2, X3, dan X4. Nah, bagaimana pengaruh keempat variabel X tersebut terhadap variabel Y? Yang ini, nah dalam hal ini jumlah pendapatan kopi itu fungsi dari nilai R². Selanjutnya kita melihat di sini ada nilai uji F. Nah, uji F di sini, nih sudah saya tandai warna biru. Itu merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis pengaruh masing-masing variabel X pada variabel Y-nya. Untuk uji F, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Jadi gini, untuk uji F itu kita akan menganalisis atau mengetahui bagaimana pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y. Jadi pengaruhnya secara bersama-sama. Berbeda dengan uji T yang telah kita lakukan sebelumnya, uji T hanya menganalisis pengaruh salah satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Bagaimana cara pengujiannya? Pengujian uji F sama dengan pengujian uji T. Kita menggunakan kriteria pengujian yang sama, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO terima, H0 terima, H1 atau sebaliknya. Nah, untuk nilai uji F-nya ini, sekarang kita cari tabel F. Sekarang udah ada tampilan tabel F. Di sini ada signifikan level 1%, 5%, dan seterusnya. Bentar. Di sini. Ya. Saya juga sudah mencari F tabel dan F hitungnya juga. Di sini saya mempunyai ini jumlah observasi yang saya pakai yaitu 45. Nah, untuk variabel 1 kita punya 4 variabel independen, lalu dikurang 1 maka adalah 2. Situ adalah 4 dikurang 1 maka 3. Untuk variabel 3 yang disebut ada 45 observasi dikurang 3 dan menjadi kurang 1, yaitu menjadi 41. Maka kita bisa lihat langsung di tabel, maka F tabel kita kalau sudah didapat, kita pindahkan ke tabel saji dan didapat F tabel 5%, nilainya menjadi sudah saya masukkan. Di sini ada F tabel 5% sebesar 2,83 dan T tabel 5% mendapatkan 1,68288. Di sini dengan cara seperti yang ada di video sebelumnya. Selanjutnya dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar. Dipastikan bahwa T hitung lebih besar dengan T tabel, sehingga tolak H0 terima H1, artinya X2 mempengaruhi variabel Y. Di sini kita sudah menghitung di jumlah tenaga kerja itu sebentar. T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya di pendidikan juga seperti itu. Pengalaman kerja juga T hitung lebih besar dari T tabel. Luas lahan juga begitu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pengaruhnya dan besar pengaruhnya dan penyajian hasil analisis tersebut, sehingga menjadi bahasan yang menarik untuk dibaca. Nah, sekarang kita buat interpretasi hasil analisis dari masing-masing variabel. Dari hasil uji T dapat dilihat bahwa
T hitung di sini jumlah tenaga kerja T hitung lebih kecil dari T tabel, dan pendidikan juga begitu, pengalaman kerja dan juga luas lahan. Maka dari itu variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan kopi. Maka dapat disimpulkan jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka akan meningkatkan pendapatan kopi. Kalau minus, penurunan produksinya juga berkurang. Pendapatan kopi juga akan berkurang. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kata yang salah dan ada yang kurang. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.